Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan tugas besar pengganti UAS PBB. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haji Mustaqim dengan NIM 102012130056. Kakak, nama saya Imade Profesor Anugraha dengan NIM 10201213000342. Perkenalkan, nama saya Putu Felgi Nurdayana dengan NIM 102012 13000301. Oke, lanjut pada soal pertama. Gambarkan proses pembuatan CPU dari awal sampai akhir proses menggunakan visual paradigma. Ini adalah eh, flowchart yang saya buat, yang kita buat. Proses pembuatan CPO dimulai dari penerimaan dan penimbangan tandan buah segar atau TBS yang masuk ke pabrik. Kemudian dilakukan sortasi untuk memastikan kualitas TBS yang layak diproses. TBS yang memenuhi standar selanjutnya menjalani proses sterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi untuk menghentikan aktivitas enzim dan mempermudah pemisahan buah dari tandan. Setelah itu TBS masuk ke tahap perontokan untuk memisahkan buah sawit dari tandan kosong. Kemudian buah sawit dilumatkan agar minyak dapat diekstraksi secara optimal. Hasil pelumatan selanjutnya diproses melalui pengempaan untuk menghasilkan minyak kasar yang masih bercampur dengan air dan kotoran. Minyak kasar tersebut kemudian dimurnikan melalui proses pemisahan dan penyaringan hingga diperoleh CPO dengan kualitas sesuai standar, yang selanjutnya disimpan di tangki penyimpanan sebelum didistribusikan atau diproses lebih lanjut. Ya, sekarang yang nomor dua, pertanyaannya apabila terdapat ketidaksesuaian pembuatan CPO, gambarkan proses bisnis untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut, diawali dengan identifikasi penyebab masalah. Jadi ini diagram yang sudah dibuat oleh kelompok kita dan di bawahnya ada penjelasannya. Yang A, tentukan penyebab dasar. Yang pertama ada dalam kasus kadar air tinggi, lihat suhu pembersih, lihat waktu tinggal minyak, lihat kondisi vakum cleaner, dan kontrol aliran masuk. Yang kedua ada mengenai warna gelap. Lihat apakah pemanas terlalu panas, periksa fouling heat exchanger, ketahui apakah TBS terlalu matang atau busuk. Yang terakhir adalah lihat suhu proses secara keseluruhan. Yang B, tindakan penyesuaiannya. Yang pertama, kadar air rendah, naikkan suhu pembersih ke 90 sampai 95 derajat, perpanjang waktu retensi, perbaiki pengering vakum, mengurangi frekuensi feed untuk sementara. Yang kedua, ada warna gelap. Caranya mengurangi suhu pemanasan, bersihkan exchanger panas, perbaiki metode grading TBS, maksimalisasi suhu proses. Yang terakhir ada proses akhir. Ada segresi, laporan, analisis QC, rekomendasi, dan tindakan pencegahan. Lalu kita akan lanjut ke nomor 3, yaitu identifikasi 18 komponen pada proses produksi CPO, yang meliputi ada persiapan awal, yaitu event start, proses pengolahannya, yaitu berupa produksinya atau activity, lalu ada proses akhir, yaitu event akhirnya, lalu ada pengambilan putusan, meliputi ada gateway, lalu terusnya ada sequence flow, yaitu penerimaan dan lain-lain. Lalu ada message flow, lalu selanjutnya ada pull, dan selanjutnya ada land berupa aktivitas-aktivitasnya. Lalu ada data parameter yaitu berupa suhu tekanan yang pada saat produksi CPO. Lalu ada resiko pengolahannya pada saat produksi CPO. Lalu ada aktor atau stakeholdernya yang pada saat produksi CPO. Lalu serta ada peran-peran pada stakeholdernya pada saat produksi CPO. Lalu ada resource yang meliputi mesin dan peralatan dan sumber daya manusia. Lalu ada data objek yang diambil dari analisis QC, data tindakan dan data tindakan korektif serta data hasil timbang dan sortasi. Lalu selanjutnya ada SOP atau Standard Operating Procedure. Lalu ada WASDA yang berupa limbah hasil produksi. Lalu 17 ada peningkatan atau improvement yang dilakukan oleh tiga metode tindakan. Lalu ada manajemen proses yang meliputi eh, pengendalian proses, tindakan pencegahan, mengawasi aturan keselamatan tiga, dan melakukan review terhadap peningkatan kualitas operator.
Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.